kekal Surabaya. The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Dr. Samuel Gamaliel. Beliau ini salah satu founder STTSO Pak ya? Betul. Ya, dan penginjil juga, melayani Tuhan. Pokoknya apapun yang bisa beliau kerjakan, dikerjakan. Walaupun di rumah tetap sibuk melayani Tuhan Pak ya. Iya. Ya, pagi hari ini kami berbincang tentang kesabaran Tuhan adalah kesempatan. Kekasih Tuhan, silakan Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami 0315046000. Saya buka untuk Anda SMS WA 081333060000. Pak, setelah kita tahu status kita sebagai anak, tidak berhenti di situ. Tadi Bapak berulang-ulang katakan itu ya. Ya. Ada langkah berikutnya, tidak cukup percaya Yesus dibaptis selesai. Ya. Tidak. Oke, sebelum ke sana mungkin ada dasar kebenaran firman Tuhan yang mau dibacakan, silakan. Betul. Ada satu rasul di antara sekian 12 murid Tuhan yang adalah rasul-rasulnya Tuhan. Dia sudah mengalami satu kejatuhan, sehingga melalui proses hidupnya dia, bagaimana dia jatuh dan bisa bangkit kembali dan menang sampai titik darah penghabisan. Itulah yang dia coba untuk jelaskan dan kupas hanya di 2 suratnya dia. Mari kita baca. Ya. Rasul itu adalah Rasul Petrus. Kita baca di dalam Alkitab 2 Petrus 3. Dia mengingatkan kepada kita supaya kita ingat dan tidak hidup sembarangan sebagai yang dikatakan oleh firman Tuhan, orang kafir. Karena orang kafir pasti binasa. Anak-anak Tuhan yang masih melakukan perbuatan-perbuatan kafir, ya binasa. Otomatis. Nah, ada di 2 Petrus 3 ayat yang di depan itu dia ingatkan seperti begitu. Ayat yang pertama, di dalam kedua surat itu aku, Petrus, berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu orang-orang percaya mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Berarti bagaimana kita bisa ingat kalau kita nggak mau membaca firman Tuhan, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-mengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi di akhir zaman ini orang-orang akan mengobrol tentang yang namanya amoral, itu dianggap biasa. Gitu. Nah, ini diteruskan karena dia ingatkan itu ada banyak orang yang menganggap seperti ayat yang keempat. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangan Kristus itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nggak ada bedanya. Tapi disambung dengan ayat yang ke-8 seperti ini. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Distressing kan di situ. Jangan lupa satu hal ini, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi Dia mau semuanya selamat, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, ini adalah kerinduan Kristus itu seperti itu. Kenapa Dia itu sabar?
dia dirasakan oleh banyak orang kok lambat ya, lama ya. Tapi kita harus mengingat dan ingat hari ini Kristus dirasakan lambat, tapi dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita, untuk memberikan jalan keluar dan lain sebagainya, termasuk nanti untuk kedatangannya. Jadi di sini distreskan bahwa kesabaran terhadap kita orang-orang percaya itu ada maunya, ada tujuannya, yaitu supaya semua kita orang percaya itu tidak ada yang ketinggalan, semuanya selamat. Nah, untuk seperti itu Tuhan memberitahu lagi, cerita dia. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan segemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dirinya akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, ini adalah peran yang disebut adalah fungsi, termasuk status. Jadi 3 in 1 ini. Karena di sini disebut betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi sikonnya kita ini harus suci dan saleh. Itu standarnya, Pak ya? Standar. Yaitu kamu yang menantikan. Tidak mungkin orang itu menantikan apa? Hari Allah. Bukan cuma menantikan, ditulis dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi ini adalah status yang juga berlaku sebagai fungsi, termasuk tugas dan kewajiban. Jadi statusnya kita itu anak-anak Allah yang hidupnya suci dan saleh. Lalu kedua, fungsinya kita seperti mobil itu harus dipakai untuk apa? Bukan mogok. Kalau mogok nggak bisa jalan, nggak bisa digunakan. Jadi orang itu ya jangan mogok. Harus seperti mobil itu jalan. Apa yang jalan? Perintah-perintah Tuhan ini harus dijalankan. Baru orang itu berfungsi. Terakhir apa? Sebagai orang percaya, menantikan. Nggak mungkin orang itu menantikan. Saya menantikan kedatangan Mbak Wahyu kalau saya tidak merindukan. Jadi ada satu kerinduan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Itu adalah tugas dan kewajiban kita. Bukan hanya untuk percaya, tapi untuk menantikan dengan cara bagaimana? Hidup suci dan saleh. Lalu dengan situasi yang seperti ini, berarti kita ini adalah orang-orang yang merindukan kedatangan, bahkan mempercepat kedatangan hari Allah. Dan ada satu janji Tuhan, orang-orang yang merindukan kedatangannya itu akan memperoleh mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat ke-8. Wah, saya rindu kalau saya ndak rindu punya mahkota kebenaran, ya ndak menanti-nantikan Tuhan. Otomatis orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, hidupnya ndak akan sembarangan. Ngomong dipikir. Ada yang ngomong berpikir pun dipikir. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang ndak mau hidupnya itu sembarang. Asal hidup. Makan pun dijaga. Gak semua langsung semua dimakan, terutama yang bukan nggak boleh makan yang enak, tapi yang fat itu, yang lemak-lemak sikat habis. Waduh, ini bukan orang-orang yang seperti ini. Jadi orang-orang yang memang betul-betul orang percaya, yang merindukan Tuhan, dia bisa menjaga diri, dia bisa menguasai diri. Begitu. Pada hari itu Tuhan bilang, langit akan binasa dan api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya.
Tetapi sesuai dengan janjinya, nah, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Masih dilanjutkan, Mbak Wahyu. 14, sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu orang percaya harus berusaha. Nah, jadi ternyata dia punya tugas dan kewajiban. Fungsinya itu harus berusaha, nggak diem. Ya, aktif ya. Betul. Supaya kamu kedapatan tak bercatat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kalau damai dengan Dia, dengan Kristus, harus damai dengan manusia. Orang bilang, loh mana? Kalau gitu Tuhan menyamakan dirinya dengan manusia. Ada di dalam Matius 25 ayat 35 dan 36. Aku lapar, engkau memberi aku makan. Kapan Tuhan? Ketika saudara-saudaramu lapar, engkau memberi mereka makan. Aku kedinginan, telanjang, kamu beri pakaian. Kapan? Saat kamu memberi pakaian kepada orang-orang yang saudaramu yang kedinginan dan telanjang. Itu Mbak Wahyu. Dan ayat yang ke-15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu. Nah, ini judulnya. Bahwa kesabaran Tuhan itu kalau bagi saya pribadi adalah kesempatan emas. The second chance atau the third chance bagi Anda dan saya untuk beroleh selamat. Jadi untuk beroleh selamat itu satu kesempatan. Tapi seperti apa? Ya kita harus hidup di relnya Tuhan. Di apa? Di ketetapan yang telah Dia tetapkan. Ya seperti itu. Hidup suci dan saleh. Pak, firman Tuhan yang dibaca pagi hari ini menegaskan bahwa Tuhan itu ingin semua anak-anaknya selamat. Betul. Makanya kesabaran Tuhan sampai hari ini, Tuhan belum datang, itu adalah memberikan kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Tetapi bukan pasif ya, aktif tadi dikatakan ya. Betul. Harus berusaha. Ada banyak orang seperti yang Rasul Paulus juga tulis ya. Saya ini mau melakukan yang baik tapi justru yang jahat yang saya lakukan. Betul. Nah, bagaimana dengan orang-orang? Saya sudah berusaha Pak, tapi saya nggak bisa. Natur saya tuh mungkin ada yang bilang, saya tuh ya seperti itu Pak, pengennya sih. Tadi kan standar kita itu bukan hanya melakukan, berpikir pun sudah dosa kan. Nah, kadang-kadang untuk mendisiplin pikiran, tadi Bapak bilang mikir pun harus mikir ya. Betul. Itu tidak semudah membalik telapak tangan bagi sebagian besar orang. Nah, bagaimana agar kita ini punya pemikiran yang selaras dengan firman Tuhan, kemudian punya tindakan yang tidak melanggar ketetapan firman Tuhan dalam menjalani hari demi hari. Betul. Orang yang bertanya seperti itu dan mempunyai pemikiran yang seperti itu karena dia kurang mau membaca firman Tuhan. Itu yang kelihatannya sederhana ya, tapi membangun kita ya. Bagaimana bisa kenal maunya Tuhan itu seperti apa? Karena apa? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, ini adalah satu syariat hukum wajib bagi semua orang yang mengatakan dia percaya kepada Yesus Kristus selaku Mesias yang dijanjikan. Karena tidak cukup hanya pengakuan di bibir, tapi dia harus menjadi pelaku firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini ada yang semua ditulis di Alkitab ini, dan semua dirangkum dalam satu hal. Status kita tadi dari awal anak-anak Allah itu ada juga disebut di 2 Korintus 3:18 bahwa tujuan Allah menjadikan kita itu supaya kita yang dijadikan serupa dengan Bapa, serupa dengan Allah, menjadi seperti Kristus. To be like Jesus. Kan ada lagunya. To be like Jesus, to be like Jesus. Oh, what a far faith to be like Him.
waktunya tidak cukup, jadi harus berhenti. Nah, syariatnya, hukumnya itu apa? Wajibnya 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau orang percaya nggak ngerti hukumnya ini, wajibnya ini, ya hidup sembarangan. Lalu pertanyaannya masih sama dengan orang dunia. Aku ini kan bukan malaikat, gimana kok bisa nggak berbuat dosa? Tapi orang-orang yang memang betul-betul sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan diberi kepekaan oleh Tuhan. Untuk akhirnya apa? Peka dan hidup tidak sembarangan, lalu mulai tidak doyan dosa. Kalau masih suka dengan dosa, ibu saya bilang seperti itu, makan permen. Kenapa, Pak? Bahasa Jawanya ngemut permen. Ngembut dosa. Ya itu bukan orang yang tergolong standarnya orang-orang yang menantikan dan merindukan Kristus. Oke. Jadi ini wajib ya? Wajib. Bagi setiap kita orang percaya. Iya. Harus merindukan Tuhan untuk datang. Tapi kalau dengar Tuhan datang itu banyak orang ketakutan loh, Pak. Oh iya? Oh iya. Banyak dengar, waduh kiamat ya Pak ya, kedatangan Tuhan ya Pak ya. Tadi kan dibilang akan ada langit baru, bumi baru. Sebelumnya kan dihancurkan semuanya. Itu bikin orang ketakutan, Pak. Nah, lalu bagaimana dengan rapture? Itu bisa jadi satu poin perbincangan tersendiri. Nah, berarti dia nggak rindu untuk dia bisa kalau when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder. Kalau bunyi sangkala itu berbunyi, aku akan ada di sana. Itu iman. Nah, dia lupa fungsinya. Fungsinya Tuhan bilang, kamulah garam dunia. Bukan garam biasa, garam dapur, garam dunia. Dunia nggak mengenal ini, kamu yang garami. Dunia nggak merasakan enaknya, sedapnya akan hidup di dalam Kristus. Kamu orang percaya yang bisa merasakan. Orang percaya tidak merasakan berarti sama dengan dunia. Orang dunia. Hati-hati ya. Kasihan deh lu. Nah itu dia. Kamulah terang dunia. Dan terang itu pohon. Makanya Tuhan Yesus disebut pohon terang, sangat indah rupamu. Waktu saya dulu masih kecil, kalau hari Natal. Karena ternyata terang itu pohon. Aku pokok anggur, kamu carang-carangnya. Kalau kamu jadi terang itu, maka terang itu berbuah. Apa itu? Bu Wahyu, 3 buah terang. Dijawab di dalam Alkitab banyak. Maaf, hamba-hamba Tuhan saya tanya, dia jawab buah-buah roh. Bukan. 3 buah terang adalah 1, kebaikan. 2, keadilan. 3, kebenaran. Nah, di kunci kata yang terakhir kebenaran itu ada di Efesus 5 ayat 8 dan 9. Dulu kamu adalah asalnya dari kegelapan, tapi sekarang kamu sudah pindah ke dalam terang yang ajaib. Makanya banyak, maaf hamba-hamba Tuhan yang gak benar. Kalau dia benar, pasti hidupnya dia, keluarganya dia, pelayanannya dia itu baik, beres, dan betul. Pasti adil. Karena terang ya? Karena terang. Jelas terang itu. Berbuah. Iya, berbuah. Dan ayat perikop kita tadi ditutup, saya teruskan dengan ayat yang ke-18.
2 Petrus 3:18 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kenapa kita harus bertumbuh? Karena iman itu benih harus tumbuh. Karena apa? Juga karena ayat yang sebelumnya itu sudah disebutkan seperti ini. Tetapi oleh firman itu, ayat yang ke-7, juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nah, kita harus tumbuh untuk kenal. Jadi kita tahu, ternyata Tuhan itu memberikan syariat. Ada syariatnya untuk kita ini orang percaya nggak sembarang-sembarang hidup di muka bumi ini. Begitu. Oke, jadi jangan asal aja pengertian kita. Oh, saya kan mendapat kasih karunia, Pak. Tapi tetap ada tugas yang harus kita kerjakan. Tugasnya itu adalah berusaha untuk tetap hidup, tak bercacat dan bernoda di hadapan Tuhan, hidup dalam perdamaian dengan Tuhan dan sesama. Oke. Dan kekasih Tuhan, saya tidak tahu kita ada di step yang mana. Masing-masing kita bisa menjawabnya secara pribadi. Dan silakan Anda bisa berdiskusi, bertanya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Samuel tadi. Anda bisa hubungi kami melalui 0315046.000, SMS atau WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.